see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Gue Hanif. Gue mau cerita tentang pengalaman horor yang pernah gue alamin. Ini kebetulan nih pertama kali gue cerita di podcast Do You See What I See. Jadi sorry banget kalau misalkan nanti cara cerita gue itu kurang bagus atau terlalu berbelit-belit. Karena memang gue sebelumnya nggak pernah cerita tentang ini ke siapapun. Jadi ini pertama kali gue cerita. Kalau boleh ngomong, sebenarnya ini juga bukan sepenuhnya pengalaman pribadi gue. Jadi ini tuh pengalaman temen gue waktu SMA. Tapi pas kejadian ini tuh gue ada di lokasi dan entah kenapa di cerita ini kejadiannya itu ada hubungannya sama gue. Kalau gue secara pribadi gue bukan orang yang bisa dibilang peka sama hal-hal yang berbau sama mistis, sama horor gitu. Gue nggak peka. Dari dulu sampai sekarang gue umur 28 tahun ini, gue nggak pernah mengalami kejadian horor sendiri ya, yang pernah gue alamin gitu. Gue nggak pernah mengalami kejadian horor. Ya, kejadian yang pernah gue alamin sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Palingan cuman entah suara-suara atau feeling doang gitu. Dan itu pun gue masih mencoba untuk merasionalkan si sumber suara itu dari mana. Terus kayak kalau perasaannya mungkin kebetulan pas itu bisa jadi kondisi badan gue lagi kurang fit. Ya pokoknya kalau ada perasaan-perasaan aneh atau suara-suara aneh, gue lebih mencoba untuk merasionalkan hal tersebut. Entah mungkin hewan atau apalah. Nah, kalau di kejadian kali ini, kejadiannya sekitar tahun 2013-an. Waktu itu gue masih kelas 11 SMA. Gue orangnya emang agak-agak pelupa ya. Jadi buat nama-nama di cerita kali ini kayaknya cuman beberapa nama aja yang bakal gue sebutin. Dan untuk nama-nama teman yang lain kemungkinan kayaknya bakalan gue pakai nama inisial aja. Sekolah gue waktu itu di sebuah SMA swasta di kota Surabaya. Lokasinya di daerah Semolowaru. Dia ini sekolahnya berbentuk kayak komplek gitu, komplek pendidikan. Dan di satu komplek ini ada beberapa jenjang pendidikan, ada dari SMP, SMA, SMK, juga ada universitas. Jadi bisa dibilang untuk areanya itu lumayan luas. Tapi tiap jenjang itu dia punya gedung masing-masing. Jadi punya area sendiri-sendiri. Bukan kayak satu gedung terus multi jenjang gitu ya, enggak. Jadi setiap jenjang
dia punya area sendiri-sendiri, dan di antara area itu kayak dibatasin sama lahan kosong gitulah. Biasanya dibuat buat parkiran murid. Terus ada juga yang lumayan luas gitu, itu biasa dipakai buat upacara. Gue ceritain dikit ya untuk area sekolah. Jadi sekolah gue ini untuk mukanya menghadap ke arah barat. Dia masuk ke gang. Kebetulan gangnya ini bukan gang yang gede. Masih cukup sih untuk 2 mobil lewat, tapi nggak bisa lancar gitulah, harus gantian. Makanya gang ini tuh nggak begitu rame. Ramenya cuma di waktu-waktu tertentu doang. Jadi kayak di pagi hari. Kalau pagi kan murid-murid gitu kan baru asan datang, itu rame. Terus juga di siang sore pas pulang sekolah gitu rame. Selebihnya jalanan gang ini tuh sepi. Sebelah barat sekolahan SMA gue ada gedung SMP. Terus di sebelah timur belakangnya sekolah gue itu ada gedung universitas. Tapi sebelum ke universitas ini ada kantin sekolah. Kantin sekolah dia di luar gedung utama, cuman masih satu area gitulah. Masih satu area yang dibatasin keliling sama pagar. Ada juga itu parkiran di belakang. Parkiran belakang itu juga masih satu area. Terus kalau di sisi selatan ada pemakaman. Jadi sekolah gue itu sebelahan sama pemakaman. Entah di kejadian-kejadian aneh, sebenarnya banyak sih kejadian aneh. Tapi ya emang gue gak pernah ngalamin langsung. Entah kejadian-kejadian ini tuh ada hubungannya sama pemakaman ini atau gimana, ya bisa jadi sih. Sebelahan cuman gak langsung gitu. Jadi sebelum ke pemakaman, di antara gedung sekolah sama pemakaman itu ada parkiran guru. Terus juga dibatasin dinding. Jadi antara parkiran guru ke pemakaman ada dinding, ya kurang lebih tingginya sih 3-4 meteran lah. Dan gedung sekolah gue tuh bentuknya kotak. Kotak itu tapi tengahnya bolong. Tengahnya bolong karena di tengah-tengah gedung sekolah gue ada taman sama kolam ikan. Tanpa atap. Jadi modelnya kalau dia lagi hujan itu kolam sama taman ini udah pasti basah. Jadi gedung sekolah gue mengelilingi si taman ini. Secara otomatis untuk bentuk dalamnya semacam koridor gitu, koridor keliling. Sekolahan gue ada 4 lantai. Di lantai 1 lebih ke untuk area administrasi. Kayak ada kepala sekolah, ruang TU, terus ada juga ada musola, ada perpustakaan, ya beberapa ada lab pembelajaran. Kalau di sisi belakang itu nanti ada pintu yang nembus ke arah kantin. Di lantai 2 ada ruang guru, ada juga UKS, ada ruang OSIS. Ruang OSIS yang nanti jadi latar cerita kali ini. Dan juga ada beberapa ruangan kelas. Kalau di lantai 3 itu full ruangan kelas sama ada 1 koperasi siswa. Kalau di lantai 4 itu dibuat untuk ruangan serbaguna kayak aula gitu modelnya.
kalau kita masuk dari pintu depan, kita itu bakal langsung disambut sama ada patung setengah badan. Patung setengah badan dari pahlawan nasional yang jadi nama dasar sekolah gue ini. Di belakang patung itu ada tangga. Sebenarnya untuk tangga sekolah gue ini ada di 2 lokasi ya. Satunya di sisi depan, terus satunya ada di sisi belakang. Sisi belakang ini biasanya ya, kalau murid-murid yang dari kantin itu kalau mau naik bisa lewat tangga ini. Jadi nggak harus jalan ke depan dulu. Sebenarnya juga ada cerita soal patung ini sih, katanya kalau malam-malam ini patung ini bisa gerak sendiri gitulah. Bisa noleh, cuman ya itu cuman selentingan kabar aja dari orang-orang di sekolah. Gue kan udah pakai kacamata dari SMP. Terus juga gue orangnya lumayan tinggi sih. Ya nggak tinggi-tinggi banget, cuman kalau dibandingkan teman-teman waktu itu ya bisa dibilang gue lumayan tinggi. Setahu gue kalau hampir di semua sekolah kayaknya pasti ada seragam batiknya ya. Kalau di gue waktu itu kita nerimanya sih cuman kain batiknya doang. Jadi kalau kita mau jadiin ke seragam, ya kita mesti jalan sendiri ke penjahit. Pastinya udah dikasih arahan, udah dikasih aturan sama sekolahan. Ini bentuknya gimananya. Kalau laki harus pasti lengan pendek. Kalau perempuan boleh lengan panjang untuk yang berhijab. Cuman waktu itu seragam gue ini gue bikin jadi lengan panjang. Karena pas kebetulan penjahit yang gue datengin katanya ini kalau mau dibuat lengan panjang masih cukup. Jadinya gue putusin buat jadi lengan panjang aja. Ya meskipun sempat dimarahin guru, ya udahlah biarin. Udah jadi juga, masa mau bikin lagi. Kalau di sekolah gue itu pakai batik di hari Kamis sama Jumat. Ini kenapa gue ceritain soal gue pakai kacamata sama seragam batik yang lengan panjang? Karena ini nanti itu ada hubungannya sama cerita yang bakal gue sampein. Jadi gue waktu itu kan sebagai anggota OSIS, pastinya ya kita mesti spare waktu lebih lama, spare waktu sendiri di luar jam sekolah buat kegiatan-kegiatan OSIS. Gak jarang sih kita bakal pulang lebih sore, bahkan malam. Kalau ditanya ngapain aja di ruang OSIS, sebenarnya ya lumayan banyak. Jadi kayak kita kalau sebelum kegiatan pasti kita bikin proposal dulu, bikin pengajuan. Buat kegiatannya ya pasti kita ngerjainnya di ruang OSIS. Kita kalau adain persiapan kegiatan, sebelum kegiatannya dimulai, kita persiapannya juga di ruang OSIS. Kita kalau rapat koordinasi, sebelum kegiatan, setelah kegiatan juga di ruang OSIS. Ya kadang-kadang sih nongkrong-nongkrong doang di ruang OSIS. Tapi ya istilahnya titik kumpul untuk anggota OSIS itu yang di ruangan OSIS. Seperti yang gue ceritain di awal, kalau ruangan OSIS ini ada di lantai 2.
Di bawah ruang OSIS ada musola, di bawah pas itu musola. Muka ruang OSIS dia menghadap ke arah barat. Kalau kita berdiri ngadep ke ruangan OSIS, sebelah kiri ruang OSIS itu ada tangga yang sisi belakang yang tadi gue ceritain. Lalu sebelah kanannya ada ruang guru. Cuman di antara ruang guru sama ruang OSIS ini ada koridor. Ada koridor ke arah belakang yang menuju ke kamar mandi siswa cowok, siswa laki-laki. Di depan kamar mandi siswa laki-laki ini ada semacam semacam balkon gitulah. Yang kalau kita berdiri di sana, kita tuh bisa ngelihat ke arah kantin, ke arah parkiran belakang juga, terus juga kelihatan gedung universitas sama pastinya kelihatan pemakaman yang ada di sebelah selatan. Jadi secara denah, belakang ruang OSIS itu kamar mandi siswa cowok. Pintu ruang OSIS ada di sisi kanan, di sebelah kanan. Kirinya ada jendela 2 gede. Kalau ukuran ruangannya sendiri nggak begitu besar sih. Kalau nggak salah 4x3. Untuk layout di area dalam itu emang kita sering banget rubah-rubah. Kayak pas kita bersih-bersih itu sering banget kita ngerubah layout juga. Cuman kebetulan pas itu kalau kita buka ruang OSIS, kita buka pintu ruang OSIS, kita bakal lihat 2 meja. 2 meja itu ditata letter L. Terus juga ada lemari di pojok-pojok. 1 meja, kalau misalkan kita duduk, kita tuh bisa langsung menghadap ke arah jendela. Kita bisa langsung lihat keluar. Terus 1 mejanya, kalau misalkan kita mau lihat ke arah jendela, kita tuh mesti noleh dulu ke arah kanan, baru kita bisa lihat ke arah jendela. Sebenarnya kalau cerita horor di ruangan OSIS ini banyak dari senior kita dulu, banyak sih. Gue juga pernah ngalamin, ya suara sih bukan penampakan. Jadi waktu itu kalau nggak salah pas hari libur atau mungkin weekend, pokoknya kita tuh, gue sama beberapa temen lagi ada persiapan kegiatan. Jadi kita mesti ngebut. Kebetulan kita kesana di hari libur. Sore-sore, belum malam kok. Kita kesana itu sore-sore. Jadi kebetulan posisi waktu itu lagi hujan gerimis, hujan ya memang. Dan setahu kita di sekolah nggak ada orang lain selain kita anggota OSIS sama penjaga di depan. Kita waktu itu kalau nggak salah mungkin ya 5 atau 6 lah. Kita yakin banget sih nggak ada orang lain selain kita. Tapi entah kenapa tiba-tiba pas kita lagi sibuk prepare kegiatan, kita itu dengar kayak ada suara ketukan dari arah belakang. Yang mana belakang ruang OSIS itu kan kamar mandi cowok. Pas itu pintu ruang OSIS lagi kita buka, jadi
Kalau misalkan ada orang atau ada siswa yang lewat, pasti kita lihat, pasti kelihatan kita dari dalam gitu. Jadi kayak ada suara ketokan gitu. Ya meskipun kita sempat diam, cuman kita nggak terlalu perhatiin, kita nggak hirauin suara ketukan itu, karena ya memang kita kan udah diceritain sama senior kalau memang ya di ruang OSIS ini memang ada sesuatu lah, bisa dibilang gitu. Beberapa kali ketukan itu terus, akhirnya gue sama beberapa teman itu ngecek ke belakang dan ternyata ya nggak ada orang. Di kamar mandi cowok itu nggak ada orang. Ya mungkin karena kita rame-rame, kita sih nggak terlalu takut ya. Setelah ngecek dari belakang, kita balik lagi, kita masuk ke ruang OSIS lagi. Ya kita lanjutin kerjaan kita di sana. Kita santai buka pintu ruang OSIS, kita masuk ke dalam. Tapi waktu itu entah kenapa pas kita masuk, kita masih belum nyalain lampu ruang OSIS ini. Jadi kita biarin gelap-gelapan gitu. Kita ngobrol di dalam gelap-gelapan. Kalau soal gelap-gelapan di sekolah itu bisa dibilang ya kita udah khatam lah, kita bertiga lebih tepatnya. Di beberapa kesempatan malah kita pernah pulang lumayan malam dan kita malah main petak umpet. Gila nggak tuh? Kita main petak umpet malam-malam di sekolah. Dan kita ngumpetnya juga nggak deket-deket. Ada yang di lantai 3, ada yang di lantai 4, ada yang sampai masuk ke kelas. Padahal ya kondisinya tuh gelap, cuman ya kita nggak ada takut-takutnya gitu, bisa dibilang. Kayak di kejadian ini juga, waktu itu gelap, malah kita ada ide. Kita muncul ide buat ngerjain si 4 adik kelas kita ini. Niatnya kita itu mau ngumpet. Kita mau ngumpet karena mereka kan taunya kita udah balik duluan. Otomatis mereka ngira ruangan OSIS ini udah terang karena mereka ngira kita udah di dalam kan. Tapi kita ngumpet, jadi seakan-akan kita tuh belum naik ke atas. Pas mereka nyampe, kita belum naik ke atas. Rencananya seperti itu. Karena kita tahu mereka berempat ini emang orangnya lumayan penakut. Jadi ya kita buat seru-seruan aja gitu. Kita mau ngumpet. Bukan mau ngagetin sih, cuman mau ngumpet aja. Ngumpetnya di mana? Di sini aja lah, di ruangan OSIS. Daripada ribet-ribet mesti ngumpet jauh gitu. Kita putusin buat ngumpet aja di ruangan OSIS. Kan kebetulan memang belum kita nyalain lampunya. Layar laptop juga keadaan mati. Jadi kan gelap. Gak lupa juga pintu ruangan OSIS kita kunci dari dalam. Jadi mereka gak bisa masuk. Pas kita gelap-gelapan sambil ngobrol, gak lama kita dengar suara mereka dari bawah. Aku sama Iren, kita berdua ngumpet di bawah meja laptop. Kalau Andika dia ngumpet di belakang pintu. Kita bertiga diem. Semakin keras, akhirnya mereka berempat ini udah nyampe di depan ruangan OSIS. Dari suara obrolan mereka tuh bingung. Bingung kok ini ruangan OSIS masih gelap. Kan mereka taunya kita ini udah balik, tapi kok ruangan OSIS ini masih gelap. Jadi mereka tuh bingung.
Mereka di luar, mereka gedor-gedor itu jendela. Pintu juga digedor-gedor. Terus mereka juga gagang pintu itu dicekrek-cekrek lah. Mereka coba buat masuk, tapi kan kita kunci, jadi mereka nggak bisa masuk. Di luar itu mereka gedor-gedor sambil mereka teriak-teriak. Jadi mereka teriak minta buat dibukain pintunya. Jadi mereka teriak, Mas Hanif, mas, bukain pintunya mas. Mereka teriak kayak gitu. Berkali-kali mereka teriak, mereka gedor-gedor. Aku sama Iren yang dengar di bawah meja cuman bisa cekikikan doang. Lumayan lama. Sampai akhirnya mereka itu kayak kesel lah. Kan gak dibuka-bukain. Nah, mereka kesel tuh. Terus jalan ngejauh. Ada suara pintu dibuka. Kayaknya mereka pergi ke ruang guru. Kayaknya juga kebetulan pintu ruang guru ini belum dikunci. Setelah kita nilai kondisi kayaknya udah aman, gue sama Iren, kita berdua keluar dari bawah meja. Pas itu gue lihat Andika, dia lagi ngintip ke arah luar. Kemana mereka? Ke ruang guru kayaknya. Gue lihat juga dari jendela, ternyata ya ruang guru ternyata pintunya kebuka dan lampunya nyala. Oke lah, rencana pertama lumayan sukses. Sampai saat ini lampu di koridor masih belum dinyalain. Masih gelap banget itu. Jadi di lantai 2 otomatis yang nyala cuman ruangan guru ini aja. Agak creepy emang. Oke, akhirnya kita jalanin ke rencana kedua. Kita buka pintu ruangan OSIS pelan-pelan biar mereka nggak dengar. Kita buka, terus kita keluar. Terus kita kunci lagi pintu ruangan OSIS pelan-pelan. Kita emang dengar suara mereka dari dalam ruang guru. Oke. Setelah itu kita jalan ke bawah. Kan rencananya seolah-olah kita emang belum naik ke atas. Karena itu kita mau balik lagi ke bawah. Kita jalan ke bawah sampai di pintu belakang. Pas sampai di sana, kita tuh pura-pura ngobrol gitulah. Kita pura-pura ngobrol gak jelas lah, pokoknya ngobrol ngalor ngidul, bla 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 bla. Kita ngobrol sambil jalan naik ke tangga. Pas kita hampir sampai ruangan OSIS, kita tuh dengar mereka di dalam ruang guru itu lagi ngomongin kita. Ya udah, akhirnya kita samperin ke ruang guru. Mereka lagi, kan di ruang guru ada sofanya. Jadi mereka duduk-duduk di situ ngobrol-ngobrol. Kita samperin. Oke, kita ngobrol-ngobrol juga. Basa-basi lah. Gue tanya kan, kalian ngapain ada di sini? Kan gue tanya gitu. Ya jawaban mereka pasti gimana mau masuk kalau pintunya dikunci. Otomatis akhirnya mereka nunggu aja lah di ruang guru. Ya gue, Iren sama Dika ya tetap stay in karakter kan, karena memang kita niatnya mau ngerjain mereka. Ya kita kasih alasan lah kalau andai kata kita emang belum naik ke atas, kita masih di bawah. Kita sholat dulu di musola, kita kan bilangnya gitu. Tapi mereka tuh nggak percaya ya. Mereka berempat ini nggak percaya kalau kita itu belum naik ke atas. Debat kecil kan kita waktu itu.
Intinya kita ini nggak ngaku kalau kita ini udah di ruangan OSIS. Kita ngakunya kita nih masih di bawah. Tapi mereka tetap ngeyel kalau mereka bilang mereka nggak percaya kita masih di bawah. Pokoknya ngeyel lah. Sampai salah satu dari mereka itu akhirnya bilang kalau dia ngelihat gue. Dia itu si Kurniawan. Dan dia bilang kalau dia ngelihat gue. Kayaknya sih pas gue ngumpet, entah mungkin punggung, kaki, atau tangan gue kelihatan, jadinya mereka tahu kalau gue lagi ngumpet di bawah meja. Tapi enggak men, dia tuh enggak ngelihat gue lagi ngumpet di bawah meja. Tapi di mana? Coba kalian bayangin. Dia ngelihat gue lagi duduk di kursi sambil mainan laptop. Dan si Kurniawan ini nggak sendirian loh lihatnya. Ternyata 3 temannya yang lain itu juga ngelihat hal yang sama. Terus si Kurniawan ini berdiri. Dia kayak mau ngasih tahu di mana dia ngelihat gue gitu. Jadi kita semua akhirnya ngikutin dia dari belakang. Kita jalan lagi ke ruangan OSIS. Kita nggak masuk ke ruangan OSIS, kita masih di depan. Dan si Kurniawan ini nunjukin di mana dia ngelihat gue. Jadi kalau dari POV mereka, pas mereka naik dari tangga, mereka ngelihat kalau ruangan OSIS ini masih gelap banget, gak ada orang. Kiranya mereka gak ada orang. Terus mereka kan ngelihat ke dalam dari jendela. Jadi mereka nempelin muka gitu ke jendela. Dan pas mereka nempelin muka ke jendela, mereka itu ngelihat kalau ada gue lagi duduk sambil mainan laptop. Gue kan masih ngelak ya sama ceritanya mereka. Tapi mereka tuh bener-bener yakin karena pas mereka lihat dari jendela, layar laptop itu nyala men. Layar laptop itu nyala, jadi otomatis kalau ada orang di depan laptop pasti kelihatan siluetnya. Apalagi kondisinya waktu itu kan lagi gelap banget. Dan cahaya satu-satunya yang mereka lihat ya dari layar laptop ini. Dan mereka yakin banget. Karena sosok yang mereka lihat ini ya ciri-cirinya memang kayak gue. Dari seragamnya, dari kacamatanya, dari postur tubuh juga itu ya bener-bener mirip, mereka bilang. Sampai mereka teriak-teriak, yang mereka panggil itu bukan Iren, bukan Andika. Tapi nama gue doang yang mereka panggil. Cuman anehnya, meskipun mereka gedor-gedor, mereka teriak-teriak, sosok ini diem doang, nggak noleh sama sekali. Jadi pandangannya tuh kosong ke arah layar laptop. Makanya mereka semua kan akhirnya kesel karena kayak dipanggil-panggil, digedor-gedor, nggak ada sautan sama sekali dari dalam. Ini mau ngerjain apa gimana? Mereka mikirnya tuh gitu. Makanya mereka nyantai aja. Akhirnya mereka nunggu di ruangan guru. Bener-bener aneh sih. Kayak aduh ya. Singkat cerita, dari yang awalnya kita berencana mau lanjut lagi setelah maghrib, kita
Lebih tepatnya gue bilang udahlah dilanjutin besok aja. Kita beres-beres aja terus kita pulang semua. Dari situ gue sebenarnya masih belum ngerti. Ini kenapa gitu loh. Kok aneh banget, sumpah. Yang pertama, gue sama Iren itu kan lagi ngumpet di bawah meja laptop. Tapi keempat adik kelas kita ngelihat gue lagi duduk di kursi sambil mainan laptop. Otomatis itu sosok ada di atas gue sama Iren yang lagi ngumpet. Tapi kita di bawah itu bener-bener gak ngerasain apapun. Kita gak ngerasain ada yang aneh gitu loh. Dan Andika dia kan berdiri, harusnya dia tuh paling jelas men kalau misalkan memang di situ ada orang. Tapi si Andika juga dia bilang kalau dia nggak ngeliat apa-apa. Yang kedua, ini sosok dia kenapa menyerupai gue? Apakah di hari itu gue bikin kesalahan? Ataukah ya mereka cuman pengen ngingetin kalau jam segini tuh udah waktunya buat pulang. Untungnya setelah kejadian ini kita nggak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian aneh di sekolah, di ruangan OSIS. Walaupun kita harus pulang malam. Dan jujur gue masih belum tahu ini sosok dari mana, tapi kayaknya sih gue yakin kalau si sosok ini memang penunggu sekolah kita. Atau mungkin bisa jadi dari pemakaman di sebelah. Wallahu alam. Sekian cerita dari gue. Untuk pengalaman horor yang lain, gue jujur gue nggak ada yang benar-benar membekas di pikiran gue. Cuman kalau ada sih cerita dari bokap. Ya mungkin nanti kalau beliau bersedia mungkin akan gue ceritain di next time. Terima kasih untuk warga desa Sukawadi. Sorry banget kalau ceritanya kepanjangan dan terlalu bertele-tele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.ceritahoror@gmail.com